Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, di pagi hari yang cerah ini saya akan upload video baru. Requestan teman-teman, sesuai permintaan teman-teman, ada yang minta supaya kita upload yang bermanfaat. Mungkin akan saya carikan beberapa hadis-hadis ya, biar semoga bermanfaat ya, semoga dapat manfaat dari hadisnya. Dan kita carikan beberapa ayat juga dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita mulai saja langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha, yaitu ayat ini tentang kurban ya. Jadi tentang kurban, tentang pentingnya niat yang benar. Kali ini kita akan membicarakan tentang niat. Jadi niat yang benar itu akan sangat penting ya. Itu akan sangat menentukan buat diri kita kalau kita mau mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa baik pun amalan seseorang atau amalan suatu kaum, kalau niatnya salah maka tidak akan mendapat apa-apa. Dan sebaliknya, sekecil apapun dan sekecil apapun perbuatan seseorang atau suatu kaum, kalau amalannya itu niatannya benar dan niatannya benar sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sesuai dengan Al-Quran, tidak melanggar, maka akan mendapatkan ganjaran. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya niat seseorang itu. Pada ayat ini menerangkan bahwa la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yaitu artinya tidak akan sampai daging-dagingnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula darah-darahnya, dan akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hewan kurban itu adalah ketakwaan dari kalian. Maka pada saat kurban, orang yang berkurban itu harus benar-benar mengikhlaskan, menata niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatannya harus lurus, tidak boleh niatan misalnya, saya kurban supaya dilihat orang. Tidak boleh. Niatannya harus benar. Jadi misalkan ada orang
kurbannya kurban menyembelih sapi, tetap saja tidak boleh tetap saja niatannya harus dijaga karena rugi karena yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan kurbannya yang besar, bukan, tapi niatannya lurus enggaknya, benar tidaknya amalan tersebut. Maka sebaiknya pada saat kita berkurban, pada saat kita menjalankan kurban, contohnya di sini ketika korban ya, maka kita harus niatannya harus lurus, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada niatan-niatan yang lain, tidak boleh ada niatan ingin didengar bahwa dirinya itu kaya atau ingin dilihat, wah si A ternyata kurbannya sapi. Tidak boleh. Jadi kita harus menjaga benar-benar niatan kita. Ini sama halnya dengan tentang niatan yang pentingnya suatu niatan itu disebutkan di ayat Al-Quran dari surat yang lain, yaitu surat Al-Imran ayat ke-29, yang mana Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in tufu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Jadi yang artinya qul in tufu, katakanlah wahai Muhammad, in tufu, jika kalian menyembunyikan ma fi sudurikum, apa-apa yang ada di dalam hati-hati kalian, au tubduhu, atau apa-apa yang atau kalian tampakkannya, au tubduhu ya alamhu, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Allah itu mengetahuinya. Jadi meskipun kita beramal, menyembunyikan amalan itu atau kita tampakkan amalan itu masih tetap Allah ketahui. Ini sesuai dengan ayat sebelumnya. Jadi betapa pentingnya niat untuk amalan-amalan yang kita lakukan sehari-hari. Meskipun kita tampaknya itu melakukan kebaikan, tapi kalau niatannya itu salah atau niatannya itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka percuma. Karena Allah itu tetap tahu, karena Allah itu mengetahuinya. Jadi rugilah kita kalau kita enggak menata niat dalam beramal. Jadi kita harus menjauhi kotoran-kotoran niatan-niatan buruk atau niatan untuk yang dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala atau tidak ikhlas, harus kita hindari dalam amal-amalan setiap hari, dalam amal-amalan harian. Misalnya kita mau sedekah, kita mau memberi makan orang, atau kita mau infak, atau kita memberi anak-anak yang bagi yang sudah mempunyai anak, ya kita memberi uang atau memberi nafkah kepada mereka. Jadi harus diniati karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada niatan yang lainnya.
harus benar niatannya. Karena pada amalan-amalan kita yang kita sembunyikan atau kita tampakkan itu Allah mengetahuinya. Mungkin kalau di amalan-amalan yang disembunyikan mungkin bisa apa? Caranya ya salah satunya dengan menyembunyikan amalan kita agar bisa lebih ikhlas gitu. Salah satu caranya mungkin seperti itu. Atau dengan cara-cara yang lain bisa juga. Silakan dicari sendiri-sendiri cara-caranya supaya amalan-amalan kita itu ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala besok ketika hari kiamat kelak. Karena apa ya? Karena pada kehidupan sehari-hari ini pasti setiap orang pasti menjalankan sesuatu. Setiap orang pasti berbuat. Entah itu berbuat apa kayak jualan atau infak, sodako atau perbuatan-perbuatan yang lainnya, bekerja atau yang lainnya, semuanya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mencari nafkah, saya mencari nafkah niatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak saya pakai untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya kasihkan kepada anak-anak saya kasihkan kepada keluarga saya cukupi keluarga saya supaya tidak minta-minta seperti itu. Atau yang lainnya. Jadi sebaiknya seperti itu. Sebaiknya kita niatkan perbuatan kita sehari-hari, entah itu dalam di waktu bekerja, entah itu yang kita jiharkan maupun yang tidak kita maupun yang tidak kita tampakkan, itu semuanya kita tata niatnya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang niat. Dan untuk requestan teman-teman yang lainnya ada yang minta tentang pembahasan hadis, oke lah, tapi insya Allah kita akan bahas di waktu yang lain. Sementara ini dulu saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, tekan lonceng. Dan cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin.